Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasnita Labonsa, kelas MPI 4C, akan menjelaskan makalah tentang gambaran umum perkembangan manajemen. Yang pertama, bagian A, yaitu pengertian manajemen. Manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, planning, pengorganisasian, organizing, penyusunan personalia atau kepegawaian, staffing, pengarahan dan kepemimpinan, leading dan pengawasan, controlling. Stoner manajemen sebagai ilmu dan seni. Hal ini tidak dapat dipisahkan dikarenakan manajemen sebagai suatu ilmu pengetahuan yang telah dipelajari sejak lama dan telah diorganisasikan menjadi suatu teori. Manajemen menurut seni. Di sini memandang bahwa di dalam mencapai tujuan diperlukan kerjasama dengan orang lain. Manajer adalah pejabat yang bertanggung jawab atas terselenggaranya aktivitas-aktivitas manajemen agar tujuan dari unit yang dipimpinnya tercapai dengan menggunakan bantuan kerjasama orang lain. Kemudian bagian B, yaitu tingkatan manajemen dan manajer. Manajemen lini, tingkatan manajemen yang paling rendah dalam suatu organisasi, di mana seorang yang bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain. Manajemen menengah mencakup lebih dari satu tingkatan di dalam organisasi. Manajer menengah mengarahkan kegiatan manajer lain, juga mengarahkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan kebijakan organisasi. Manajemen puncak terdiri atas kelompok yang relatif kecil yang bertanggung jawab atas manajemen keseluruhan dari organisasi. C. Fungsi-fungsi manajemen. Planning atau perencanaan, yaitu penentuan serangkaian tindakan atau kegiatan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Organizing, organisasi, yaitu pengelompokan kegiatan untuk mencapai tujuan, termasuk dalam hal ini penetapan susunan organisasi, tugas dan fungsinya. Staffing, penyusunan personalia, yaitu penyusunan personalia sejak dari penarikan tenaga kerja baru, latihan dan pengembangan sampai dengan usaha agar setiap petugas memberi daya guna maksimal pada organisasi. Leading, yaitu pekerjaan manajer untuk meminta orang lain agar bertindak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Controlling, yaitu pengawasan, yaitu penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan dengan tujuan. D. Keterampilan manajerial, keterampilan konseptual, keterampilan atau kemampuan mental untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh kepentingan dan kegiatan organisasi. Keterampilan kemanusiaan, kemampuan untuk saling bekerja sama dengan memahami dan memotivasi orang lain. Keterampilan administrasi, kemampuan yang ada hubungannya dengan fungsi-fungsi manajemen yang dilakukan. Keterampilan teknik, kemampuan untuk menggunakan peralatan-peralatan, prosedur-prosedur, dan metode dari suatu bidang tertentu. E. Peran manajer, peranan antar pribadi sebagai pemuka simbolis, misalnya menerima menjamu tamu, menghadiri pernikahan karyawannya, upacara-upacara seremonial, dan lain-lain. Pemimpin mendidik, mengatur, memimpin, memberikan motivasi, memberikan bimbingan, nasihat, dan lain-lain kepada bawahan. E. Bagian F, yaitu sarana-sarana manajemen manusia, di mana aktivitas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tidak akan tercapai tanpa adanya money atau uang
Untuk melakukan berbagai aktivitas manajemen diperlukan uang seperti upah atau gaji pegawai, pembelian faktor, produksi, dan lain-lain. Material atau bahan-bahan diperlukan bahan-bahan agar produksi yang ingin dicapai dapat terwujud. Bahan-bahan produksi disesuaikan dengan kebutuhan. Bagian G yaitu perkembangan teori manajemen. Teori manajemen klasik. Manajemen ilmiah muncul setelah negara-negara Eropa Barat dan Amerika dilanda revolusi industri yang terjadi sekitar awal abad ke-20, yaitu mulai ditinggalkannya prinsip-prinsip lama yang sudah tidak efektivitas dan efisien lagi. H. Aliran hubungan manusia. Aliran hubungan manusia yang disebut aliran neoklasik atau aliran pasca klasik timbul karena pendekatan klasik tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi dalam produksi dan keselarasan kerja. Para pakar mencoba melengkapi organisasi klasik dengan pandangan sosiologi dan psikologi. Kemudian bagian I yaitu aliran hubungan modern ilmu pengetahuan. Dalam perkembangannya dibagi menjadi dua. Pertama, aliran hubungan manusiawi, perilaku organisasi, dan kedua berdasarkan pada manajemen ilmiah atau manajemen operasi. Kemudian bagian terakhir yaitu bagian J yaitu manajemen dan lingkungan eksternal. Faktor lingkungan eksternal, lingkungan ekstern atau eksternal terdiri atas unsur-unsur yang berbeda di luar organisasi, di mana unsur-unsur ini tidak dapat dikendalikan dan diketahui terlebih dahulu oleh manajer. Di samping itu juga akan mempengaruhi manajer di dalam mengambil keputusan yang akan dibuat. Oke, baiklah, itu pemaparan video dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.